Dari Pantai Tanjung Pendam, kami menyapa kawan pajak semuanya. Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak. Iya. Dumtet. Ajak bayar pajak. Syu. Baik, kembali kita di podcastnya KPP Pratama Tanjung Pandan. Tarsius. Seputar siniar perpajakan untuk kita semua. Iya. Pada tahun berapa ya? Kita pernah ngadain di sini juga ya? Tahun lalu awal sama Februari 2024. Sama. Kita pernah mengadakan di Tanjung Pendam. Waktu itu sama ya, pojok pajak juga ya. Sama, pojok pajak. Pelayanan pajak di luar kantor. Iya. Mungkin krunya teman-temannya beda. Yang masih tetap kita. Masih tetap kita. Ada pantun kan nih? Ada. Untuk membuka seperti biasa. Oke. Kalau nggak ada pantun berarti bukan Tarsius. Iya. Harus penuh dengan pantun. Betul. Bunga sekuntum, putiknya disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Buah manggi. Saya Reditya. Saya Doris. Salah bacanya. Saya Doris. Ya. Oh ya. Kayak ada lagi di ujungnya ya. Soalnya ini pantun 2 baris. Oh iya, 2 baris. Nah, baru 4 nih. Makan rujak pakai bakwan. Minum obat hidung lega. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Amin ya Allah. Ya. Jadi kita mau bahas kalau sehat bahagia bisa cari uang terus bayar pajak. Betul. Dan tidak lupa lapor pajaknya. Jangan kan sering lihat tuh, jangan lupa bahagia. Salah. Jangan lupa lapor pajak. Iya. Alhamdulillah ya, cuaca hari ini cukup cerah ya. Cerah dan tidak panas. Betul. Kalau yang tahun lalu tuh panas banget ya. Iya. Dan turut berduka biasanya di beberapa lokasi itu sekarang tuh lagi ada yang banjir. Oh iya, kena bencana. Iya. Alhamdulillah sekarang cerah ya. Iya, laut juga lagi surut. Lagi tenang gitu ya. Di belakang kita juga bisa teman-teman lihat ya, ada pojok pajak dari KPP. Terus ada para wajib pajak lagi olahraga, sekedar lari santai atau jalan gitu ya. Iya, ini kalau view belakang kamera tuh kayak gini nih, saya liatin ya. Nih. Nah, ini tuh kayak gitu. Nih kameramen itu lihat. Halo ya. Di sini juga kita ada lagi live IG ya bersama teman seangkatan yang baru ketemu di sini. Oke, kita mau bahas apa sekarang? Oke. Ya, sesuai tema ya, karena kita sudah di pojok pajak, tentunya ya tidak henti-hentinya kita selalu mengingatkan untuk melaporkan SPT tahunan. Oke. Yang namanya setahun sekali pasti lupa kan ya. Baik itu melaporkannya, caranya, atau bahkan sampai passwordnya juga lupa. Nah gitu. Jadi kita di sini untuk mengingatkan sekaligus membantu lah kawan-kawan pajak di sini apabila ada kendala di dalam pelaporan. Jadi di teman-teman di belakang itu bisa membantu kawan-kawan pajak. Jadi untuk pelaporan sendiri berakhir kapan? Untuk orang pribadi bukan berakhir ya. Paling lambat ya. Adalah akhir Maret. Kalau di undang-undang tuh 3 bulan sejak akhir tahun pajak. Setelah berakhir tahun pajak. Dan itu belum berubah? Belum. Kalau di mayoritaskan ya general akhir Maret atau 31 Maret. Sebenarnya habis 31 Maret bisa juga lapor. Tapi kena denda. Kayak video kita. Bisa sih, tapi denda. Bisa lapor nggak? Bisa, tapi denda. Karena banyak wajib pajak bertanya, Pak saya belum lapor nih, padahal udah tanggal 30 April misalnya. Ya. Gimana ya? Ya udah lapor gitu. Iya betul. Nggak usah dilaporkan, tapi nanti akan ada kena denda administrasi. Iya. Gitu. Saya juga kadang undang-undang. Ada juga tuh, saya belum lapor nih, belum mau makan. Itu beda. Belum lapar ya. Itu sama pacarnya biasanya ya. Jadi kalau terlambat atau tidak lapor itu dendanya berapa sih Bang? Kalau orang pribadi itu Rp100.000. Masih relatif kecil lah ya, Rp100.000. Tapi kalau badan usaha yang mana itu paling lambatnya di 30 April. Itu kena dendanya itu Rp1 juta. 1 juta rupiah.
Kalau itu lumayan. Lumayan. Jadi sayang banget apabila misalnya nih sebenarnya tidak kena pajak ya, sebenarnya penghasilannya masih di bawah PTKP. Atau masih nggak dikenakan pajak penghasilannya, tapi karena telat lapor, malah kena denda, malah harus bayar ke negara. Nah itu kita kalau bisa dihindari, sayang banget soalnya. 100.000 gede juga loh, bisa buat beli gas LPG 3 kilo soalnya. Iya kalau nggak apa-apa, iya tetap gede. Nah ada yang berbeda Bang Raditya di tahun kali ini. Apa tuh? Di aplikasi DJP online-nya. Jadi sekarang itu ada yang namanya autentikator. Jadi apa ya, semacam autentifikasi, Jadi MFA ya? MFA. Multi-factor authentication. Gitu. Jadi selain memasukkan password, nah, dia juga harus memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke mana gitu, bisa dipilih, bisa ke email atau ke nomor handphone. Nah, ada penambahan baru sekarang itu pakai mobile authenticator. Gitu. Jadi ada aplikasi authenticator yang bisa Bapak install di HP ya. Biasanya kayak Microsoft, Google punya ya. Betul. Karena ternyata banyak kawan-kawan pajak sini yang email maupun nomor handphonenya sudah berubah, sudah ganti gitu. Jadi tidak bisa dikirimkan kode OTP. Biasanya ganti HP, ganti email kan. Betul. Makanya dari Direktorat Jenderal Pajak menambahkan metode autentikator terbaru dengan menggunakan mobile authenticator. Supaya lebih aman ya, secure. Supaya lebih aman. Secureness, awareness. Ya. Jadi kawan-kawan pajak yang tidak berwenang memiliki password orang lain atau memiliki nomor EVIN itu tidak bisa secara mudah masuk ke akun DJP online-nya karena ada authenticator tadi. Gitu. Jadi kayak 2 kali ya, udah masuk password terus ada kode lagi. Iya. Gitu. Oke, Bang. Untuk sekarang pelaporan SPT tahunan itu masih menggunakan aplikasi lama DJP online. DJP online. Ya, karena seperti teman-teman pajak tahu ya bahwa kita ada aplikasi baru. Namanya Cortex. Nah, kalau kan suka bingung, saya lapornya pakai Cortex atau DJP online nih. Nah itu kalau untuk tahunan 2024 itu kita pasti pakai DJP online. Begitupun kewajiban perpajakan 2024 ke bawah itu masih pakainya DJP online. Ya, jadi Cortex hanya digunakan untuk tahun 2025. Berarti kemungkinan tahun depan Cortex ya? Tahun depan Cortex. Ini udah tahun ini. Oh ya, maksudnya pelaporan SPT tahunannya ya? Ya, tahun depan itu pakai Cortex. Bisa dijelaskan sedikit Bang Raditya, apa tuh? Penggunaan Cortex di mana? Penggunaan Cortex sebenarnya tidak terlalu beda dengan DJP online secara esensialnya. Maksudnya dia bentuknya tetap website, jadi dibuka di browser, browser HP atau browser laptop komputer, cuman alamatnya berbeda. Oh, bukan diinstal ya? Nggak perlu install ya? Nggak perlu diinstal. Jadi di dalam Android atau mungkin HP Apple itu nggak ada. Cuman dia harus dibuka melalui alamat website yaitu cortexdjp.pajak.go.id. Tentunya harus ada koneksi internet. Iya, betul. Nah, cuman mungkin yang membedakannya ya loginnya mau nggak mau buat lagi. Meskipun sudah pernah di DJP online atau malah belum pernah ada akun, maka ada langkah seperti membuat baru di Cortex DJP-nya. Daftar akunnya ya di Cortex-nya ya. Mungkin kalau yang sudah punya DJP online, dia cukup lupa kata sandi dengan syarat mengetahui email pribadinya atau nomor HP-nya. Yang terdaftar di DJP online. Gitu. Jadi kalau misalnya yang terdaftar di DJP online-nya ternyata beda, nah itu gimana Bang? Kalau beda, kliknya bukan lupa kata sandi. Bukan lupa kata sandi. Tapi boleh klik yang aktifkan akun wajib pajak. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya? Bisa. Nanti editor kameramen muncul. Di mana yang lupa kata sandi mana, yang kode aktivasi yang mana gitu ya. Di live IG nggak muncul ya? Ya. Nah cuman ada lagi yang beda. Kalau orang pribadi itu tidak mengenal NPWP lagi. Tidak mengenal NPWP lagi. Jadi pakainya apa? Pakainya istilah NPWP 16 digit atau nomor induk kependudukan. Jadi kita cuma mengingat satu nomor saja. Iya. Cukup nomor NIK. Betul. Karena di tahun 2023 itu sudah mulai gembar-gembor pemadanan istilahnya. Nah sekarang bener-bener dipakai pemadanan itu, terbukti di Cortex-nya. Karena dia mengunci, nggak bisa NPWP pribadi lagi. Nah kalau misalnya kawan pajak yang belum sempat memadankan gimana?
Ya kalau belum sempat memadankan, Udah launching Cortex nih, Tanya belum sempat pemadanan tuh gimana, Bang? berarti udah masuk ya? Iya. Kalau belum pemadanan belum nggak bisa masuk ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus dibantu Maksudnya di kantor. Iya, Jadi kita bantu tugas. padankan. Betul. Kecuali memang yang belum pernah punya NPWP, kan itu nggak ada istilah pemadanan ya, dia daftar Buat baru, daftar. buat baru gitu. Nah, Nah, jadi kalau orang pribadi ini bukan daftar sih istilahnya, dia registrasi sama ya registrasi sama. atau aktivasi. Registrasi bahasa Inggris. Nggak ada bedanya. Registrasi only maksudnya. Iya, registrasi only. Berarti hanya mendaftar, belum Iya. aktivasi akun Cortex. Tidak ada kewajiban perpajakan, Iya, hanya betul. dianggap Mhm. registrasi. Nah, jadi sebagai informasi ke depan Direktorat Jenderal Pajak itu aplikasinya cuma satu ya. Ya, Cuma Cortex ya. betul. Jadi mau daftar NPWP di Cortex, lapor pajak di Cortex, buat bayar pajak di Cortex, permohonan-permohonan di Cortex, Iya. semuanya. Tidak ada lagi aplikasi yang lain. Jadi Betul. kalau misalnya ada orang WA ya, WA nelpon atau gimana gitu bilang, nih pakai aplikasi ini, itu gimana tuh? Sudah 99% penipuan ya. Penipuan. 100% deh. 100% Karena ya. aplikasi kita tuh cuma M-Pajak. Itu pun hanya Evin ya. Di Dan- Cortex kan nggak kepake. M-Pajak dan itu pun harus download dari Play Store. Betul. Gitu. Bukan Situs dari- ini. Bukan dari kiriman link-link itu Iya. ya, link yang nggak jelas itu. Jadi jangan, kalaupun misalnya kawan-kawan pajak ragu, nah silakan hubungi kantor pajak terdekat. Ya, Ya, untuk bertanya gitu. biasanya ujungnya disuruh transfer via Meterai. Ya, Meterai. modus selama ini ya. Atau suruh install. Kalau udah kayak gitu, coba konfirmasi aja lah ke kantor pajak terdekat ya. Aman lah. Ya. Nah, yang berbeda lagi di Cortex itu adalah untuk para kawan pajak yang memiliki badan usaha ya, Ya. CV, PT. Nah, itu proses menjalankan kewajiban perpajakannya itu tidak dari akun badan usahanya. Betul. Gitu. Jadi dari akun penanggung jawabnya. Gitu. Iya. Jadi siapa nih yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di badan usahanya, bisa direktur, komisaris atau mungkin yang lain. Nah, nanti dia akan melakukan proses kewajiban perpajakannya itu melalui akun tersebut. Gitu. Kewajiban perpajakan ini contohnya apa, Bang? Misalnya pelaporan, SPT Lapor. masa, Ya. pembuatan e-faktur, pembuatan bukti foto. Iya. Nah, itu dia harus melalui akun penanggung jawabnya, Loginnya ya? loginnya. Gitu. Jadi ada yang makin. Nggak tahu. Loginnya? Jadi harus masuk dari login penanggung jawabnya. Iya. Nah, nanti dari akun penanggung jawabnya itu kita baru memilih ke akun badan usahanya. Jadi yang kalau kita kenal di Cortex itu istilah impersonate. Impersonate. Jadi si akun penanggung jawab ini mengimpersonate akun badan usahanya gitu. Jadi setelah Mas sebagai impersonate badan usahanya baru bisa melakukan kewajiban perpajakannya Oke. gitu. Tapi kalau misalnya yang sistemnya nih punya karyawan, jadi kalau kan misalnya PT itu kan dia ada direktur, ada stafnya juga. Ya. Sementara tadi disebutkan kewajiban harus dari orang pribadi. Solusinya apa? Nah, kalau itu kawan-kawan pajak bisa menunjuk sebagai kuasa atau wakil gitu ya. Jadi ada juga menu di Cortex itu Bapak Ibu kawan pajak bisa memilih karyawannya sebagai kuasa untuk melakukan pengerjaan tadi, kewajiban perpajakannya, pembuatan bukti potong, faktur dan sebagainya. Jadi ada solusinya, bisa seperti itu. Saya. Ada lagi nih yang baru namanya deposit pajak. Apa tuh, Bang? Deposit ya, seperti namanya deposit ya, berarti ini tuh sifatnya kawan-kawan pajak bisa menanamkan dana ke akun Cortex, jadi dana sementara. Jadi kawan pajak bisa bayar pajaknya tapi belum diakui sebagai pembayaran pajak. Jadi dia hanya sebagai gimana ya sebutnya, kas penampungan sementara. Oke. Gitu. Jadi ada Bayar di muka ya? ya, bayar di muka. Jadi kawan-kawan pajak bisa tanam dulu di deposit. Nanti pada saatnya dibutuhkan untuk membayar pajak, nah itu bisa diambil dari akun deposit tersebut. Mungkin kayak uang elektronik gitu ya? Betul, seperti uang elektronik. Udah Seperti masuk duluan. gitu. Sekarang lagi musim banget ya orang uang deposit seperti itu elektronik. Jadi tidak perlu lagi Nggak bawa cash lagi. iya, bawa atau kontak. mungkin ke bank, ke ATM untuk melakukan pembayaran, tapi Iya. cukup menarik dana yang sudah dibayarkan sebelumnya. Jadi nggak perlu bolak-balik Nggak klik perlu bayar bolak-balik, kan. iya. Jadi udah ada dananya. Tinggal
udah tahu mau bayar PPh, tinggal pindah dari deposit. Ya, jadi kalau misalnya ada dana berlebih dan sudah tahu hitungan pajaknya, tapi belum ada kewajiban bayarnya, nah boleh dimasukkan ke deposit dulu nih. Gitu, buat jaga-jaga. Takutnya kan uangnya kepake ya. Oh ya, tambahan ini Bang, boleh nanya juga nggak? Dengar-dengar tuh udah nggak bisa bikin billing lagi kan? Sama katanya tanggal bayar berubah. Nanti gimana tuh singkatnya tuh? Contoh misalnya ada badan mau bayar inilah faktur lah PPN gitu. Ya. Dia ada pajak keluaran lebih besar. Itu katanya nggak bisa bikin billing. Terus gimana berarti caranya? Jadi kalau dulu kita di tahun 2024 itu kan kawan-kawan pajak bisa buat billing berdasarkan jenis pajaknya ya, jenis pajaknya. Jadi kalau misalnya sudah buat faktur, terus fakturnya udah diberikan, nah kawan-kawan pajak bisa langsung buat billing nih, buat pajak yang terutang dari fakturnya, gitu. Nah kalau di Kortex itu tidak bisa karena nanti waktu bukan pembuatan billing yang nggak ada ya, ada di Kortex itu ada menu pembuatan billing, tapi untuk tagihan-tagihan pajak yang berhubungan dengan pelaporan, maksudnya ada SPT-nya ya. Nah itu tidak bisa dibuat billingnya, langsung dibuat billingnya nggak bisa. Bagaimana caranya? Nanti prosesnya adalah billing akan jadi atau terbentuk itu dari SPT yang dibuat. Jadi urutannya buat dulu faktur pajak atau buat dulu bukti potong ya. Nah nanti baru ke SPT. Setelah SPT-nya jadi, Bapak Ibu nanti akan muncul billing atas SPT tersebut. Jadi ini meminimalisir kesalahan pembuatan billing. Iya. Gitu. Jadi, karena nggak bikin billing ya? Betul. Jadi billing akan terbentuk secara sistem dari SPT yang Bapak Ibu buat. Gitu. Berarti kayak misalnya nih SPT unifikasi dia isinya ada pasal 22, 23, 4 ayat 2. Kalau bikin billing kan itu 3 biji ya, 3 billing. Nah, di Kortex ini jadinya? Jadi satu. Jadi diakumulasi. Satu. Jadi kalau misalnya dari 3 jenis pajak itu 1 juta, berarti nanti billingnya cuma 1 juta. Oke. Gitu. Memudahkan ya? Memudahkan. Jadi cukup 1 kali billing saja. Nah, cuman tadi ada istilah deposit itu berarti kalau deposit kan bikin billing sendiri bisa ya? Bisa. Berarti waktu lapor dia memilih untuk bayar pakai deposit, nggak bikin billing. Iya. Nah, iya. Bisa. Tapi kalau di deposit kan akun pajaknya sama, semuanya sama gitu. Jadi belum masuk ke pajak manapun. Karena dia hanya sebagai kas sementara sebelum ditarik lagi. Nah, nanti kalau misalnya kawan-kawan pajak punya deposit, berarti nanti pada saat pelaporan tidak perlu buat billing lagi. Cukup narik dari deposit, maka SPT akan terlaporkan gitu. Nah, untuk jangka waktu pembayaran dan pelaporan itu tidak ada perubahan. Tetap kalau masa batas akhir pembayaran itu tetap di tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan itu di tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi pada prakteknya, nah kan SPT tadi billing tadi jadi setelah SPT dibuat. Berarti kan kalau misalnya ada pembayaran, mau tidak mau berarti SPT harus dilaporkan di tanggal 15. Gitu, karena kita mengejar batas akhir dari pembayaran. Karena sekarang bayar dan lapor otomatis ya? Otomatis. Jadi kalau misalnya SPT-nya nihil, tidak ada pembayaran, bisa di tanggal 20 paling lambat. Ya. Kecuali PPN ya? Kalau PPN masih akhir bulan? Masih di akhir bulan, tidak berubah. Untuk PPN itu tetap di akhir bulan untuk pembayaran maupun pelaporannya. Di Kortex juga ada perbedaan, Bang Reditya. Jadi di Kortex itu tidak ada lagi namanya sertifikat elektronik. Oh iya. Iya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu kawan pajak harus upload ya, upload sertifikat elektronik pada saat pelaporan. Kalau sekarang nggak perlu lagi karena tidak ada lagi file sertifikat elektronik itu. Gantinya adalah kode otorisasi. Dan kode otorisasi ini melekat pada akun penanggung jawabnya, bukan akun badan usahanya. Kalau dulu kan sertifikat elektronik itu pada akun badan usahanya yang harus didaftarkan. Nah, kalau sekarang kita ganti yang namanya kode otorisasi, pengganti tanda tangan. Dan itu melekat pada akun penanggung jawabnya. Dan itu gampang banget caranya. Tidak perlu ke kantor pajak. Jadi proses permohonan kode otorisasi itu bisa dilakukan di Kortex sendiri. Yang penting udah login, ajuin sendiri langsung. Itu secara online dari Kortex sendiri. Cuma untuk password dan kode otorisasi itu menggunakan 8 digit yang ada kapital, ada simbol, ada angka. Ada angka, ada karakter khusus. Iya. Misalnya pajak, P-nya gede, 123, @ atau pagar, atau seru gitu. Ya walaupun saat ini masih banyak ini ya, belum stabil ya konteksnya ya. Tapi yakin ke depannya
Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kemampuan dari Cortex ya. Jadi mohon maaf kalau masih banyak error terutama saat pelaporan karena masih dalam banyaknya user itu mengakibatkan betul. banyak sekali kasus yang ternyata berbeda-beda ya, mengakibatkan dia ada error kirim terutama pas SPT. Iya, di samping itu juga proses migrasi data ya. Betul. Dari aplikasi yang lama ke aplikasi yang baru, dari DJP Online ke Cortex, dari e-faktur ke Cortex. Nah, itu jadi menambah berat beban dari Cortexnya gitu. Jadi dari segenap pegawai Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Tanjung Pandan, kemudian kami penyuluh memohon maaf apabila masih banyak keeroran atau Kendala, gagal muat, kirim segala macam. Dan beberapa mungkin belum ada solusi. Kami akan berupaya terus yang terbaik supaya kewajiban perpajakan ini dapat digunakan dengan lancar, di mana memang visi misinya itu lebih mudah dan terintegrasi ya. Kalau udah jalan tuh sebenarnya bagus. Konsepnya bagus, idenya bagus. Jadi ya namanya ibaratnya orang ya, kalau mau lari itu kan harus ini dulu ya, merangkak jalan jatuh gitu ya. Pemanasan. Iya, jadi memang harus ada proses gitu untuk bisa baik gitu sistemnya. Terus apa lagi? Pernah dengar pemindah bukuan itu udah nggak bisa, Bang? Gimana tuh? Iya, jadi kalau kawan-kawan pajak belum tahu pemindah bukuan itu apa, jadi namanya pemindah bukuan itu adalah proses untuk memindahkan akun pajak satu ke akun pajak yang lain. Jadi kalau dulu kan kawan-kawan pajak mungkin ada kesalahan setor ya. Yang tadinya mau nyetor PPN, taunya jadi ke pasal 21. Iya. Gitu kan, itu kan selisihnya dikit banget ya. Nah, kalau dulu misalnya kawan-kawan pajak salah setor, kita bisa proses untuk memindahkan ke akun pajak yang benar. Jadi kalau misalnya salah ke 21 mau ke PPN, nah itu kita bisa proses nih. Pindahkan ke PPN. Melalui permohonan tentunya ya. Permohonan. Jadi KPP nanti akan melakukan proses pemindah bukuan seperti itu. Itu pemindah bukuan namanya? Ya, pemindah bukuan namanya. Nah, di Cortex sendiri nanti pemindah bukuan itu sudah tidak ada lagi. Sudah, bukan tidak ada ya, ada, tapi dibatasi untuk akun-akun pajak tertentu. Ya, pastinya itulah akun pajak yang tidak terkait dengan SPT. Yang hanya pembayaran, seperti PPh pasal 25, PPh final. Nah, itu kan tidak ada SPT-nya ya. Nah, itu bisa kita lakukan proses pemindah bukuan gitu. Tapi kalau untuk pembayaran yang terkait dengan SPT itu tidak bisa. Kenapa? Karena pembayaran itu sudah melekat di SPT-nya. Karena di Cortex billing jadi setelah SPT jadi. Jadi kemungkinan salahnya kecil. Kalaupun salah, nah itu prosesnya adalah bukan pemindah bukuan, tapi proses permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi dianggap bahwa pajak yang kawan-kawan pajak bayarkan itu seharusnya tidak terhutang gitu. Nah, jadi prosesnya nanti kawan-kawan pajak bisa dari Cortex juga online. Jadi seperti yang di awal disampaikan bahwa di Cortex itu semuanya ada. Permohonan pun bisa melalui dari Cortex. Atau bisa ke kantor pajak juga tentunya. Tapi kawan-kawan pajak harus menggunakan formulir. Nanti prosesnya dibuat permohonan dengan alasan-alasan tentunya ya. Dilampirkan juga bukti pembayarannya. Nah, nanti pengajuannya ke kita, kita proses. Nanti uangnya akan kita kembalikan melalui rekening yang terdaftar. Nanti baru kawan pajak bayar kembali ke akun yang benar. Atau melalui SPT tadi, SPT-nya pembetulan. Seperti itu. Itu prosedurnya paling lama masih yang lama ya? Masih lama. Jadi SOP-nya itu 3 bulan maksimal. 3 bulan dari permohonan diterima lengkap. Dan ini termasuk pembayaran yang tahun 2024 dan sebelumnya ya? Betul. Meskipun udah lama bayarnya tetap aja harus dikembalikan, bukan proses pemindah bukuan karena yang sebagaimana sistemnya dulu. Sudah mengunci, sudah nggak bisa lagi. Jadi sistemnya udah hilang. Jadi kita tidak bisa proses pemindah bukuan. Gitu. Tapi saya pernah dengar, jadi kenapa pemindah bukuan yang pajak penghasilan atau PPN itu dihapus karena banyak kantor seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, pokoknya kota-kota besar, itu sehari mereka bisa mengerjakan PBK kan ratusan. Nah itu jadi beban kerja. Makanya sedikit demi sedikit kesalahan akibat pembuatan billing itu mulai diantisipasi dengan cara tidak bikin billing lagi. Betul. Makanya PBK itu dihapuskan gitu Bang. Karena melekat di SPT tadi ya. Supaya kami itu petugas pajak fokus ke yang penyuluhan misalnya, atau fokus ke aplikasi, tidak ke pemindah bukuan terus. Administrasi. Iya. Nah, satu lagi proses
pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang itu bisa dilakukan sekaligus, sekali banyak gitu. Kalau misalnya dalam masa pajak, misalnya katakan Januari ya, misalnya ada 5 setoran yang salah nih, itu bisa diajukan sekaligus 5-5-nya. Oh iya. Ya, jadi tidak harus satu-satu. Oke. Ya, kalau dulu PBK kan satu-satu ya. Satu formulir ya. Ya, per formulir. Jadi ada salah 5 kali permohonan. Nah, kalau ini enggak. Selagi dia dalam satu masa pajak yang sama. Oke. Bisa kita proses. Selama orang yang sama ya, pembayar yang sama. Oke, terima kasih Bang Doris. Terus saya mau nanya juga nih, yaitu faktur pajak. Singkat aja deh, katanya ada perubahan. Soalnya saya dengar atau kata wajib pajak ya, tarif PPN kok naik sih jadi 12% gitu. Nah terus gimana nih dari sisi perpajakan klarifikasinya? Oke silakan. Ya kalau tarif pajak PPN itu sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang ya dari tahun 2021 di Undang-Undang HPP. Ya. Jadi Undang-Undang HPP menyatakan bahwa nanti di tahun 2025 itu PPN akan naik menjadi 12%. Ya. Awalnya kan 2024 ya, dinaikin jadi 11%, nanti di 2025 akan naik menjadi 12%. Jadi itu adalah amanat undang-undang, bukan karena sesuatu, bukan karena tiba-tiba naik 2025, enggak. Jadi karena memang sudah diamanatkan undang-undang 2021, undang-undang HPP nomor 7. Nah, karena gimana ya? Dalam gejolak ya, desakan dari banyak orang gitu. Jadi akhirnya karena ini sudah amanat undang-undang, jadi kalau kita mau ganti itu berarti harus mengeluarkan undang-undang lagi. Betul. Berarti DPR juga harus rapat lagi melakukan undang-undang baru lagi. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu maka Menteri Keuangan mengeluarkan PMK. PMK nomor 81 tahun 2020. Ya, jadi tarif tetap 12%, tapi kita buat namanya itu adalah dasar pengenaan pajak lainnya. Gitu. Jadi dengan cara merubah harga jual menjadi DPP lainnya, yaitu dengan cara mengalihkan harga jual dengan 11/12. 11/12 yang mana nanti hasilnya adalah PPN itu tetap 11%. 11%. Gitu. Jadi matematikanya tetap 11%. Betul, walaupun secara aplikasi itu adalah 12%. Secara makanya aplikasi 12%. Kode transaksi di Cortex atau kode faktur itu berubah juga ya? Iya. Biasanya 01 untuk wajib pajak secara umum itu berubah jadi pakainya 04. 04. Jadi 01 itu khusus untuk PPNBM yang tetap kena tarif 12%. Iya. Jadi tetap ada yang kena 12%, Bang. Iya. Tidak semuanya. Yang barang mewah ya? Untuk barang mewah. Untuk barang mewah, impor ekspor barang mewah itu tetap kena tarif 12% dengan kode faktur 01. 01. Nah, kalau yang pakai DPP lainnya itu adalah kode setornya adalah 04. 04. Nah, untuk yang lawan transaksinya adalah rekanan pemungut, itu tetap menggunakan 02 dan 03. 02 untuk instansi pemerintah, 03 untuk non-pemerintah. Pemungut non pemerintah. Seperti BUMN, BUMD. Iya. Jadi yang 01 itu selain ada pajak barang mewah yaitu PPNBM, tapi juga kena pajak langsung yang 12%. Misalnya kayak ada helikopter. Iya. Atau rumah di atas 10 miliar ya kalau saya. Iya. Rumah. Jadi dia kena pajak PPNBM tapi kena juga 12%, bukan 11. Atau mobil sport ya. Mobil sport Ferrari, ya. Lamborghini. Yang CC-nya beda ya. Kayak punya abang itu loh. Siapa? Kayak punya abang. Mainan kali ya. Nah, ada lagi yang berbeda dari Cortex itu adalah tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur. Oh iya, betul. Ya, banyak yang bingung nih, kok ini nomor serinya kosong Pak ya? Kok belum ada nih Pak ya? Karena belum diupload. Iya, jadi memang nomor seri itu diblok. Kalau Bapak Ibu kawan pajak sudah mencoba pembuatan faktur, itu untuk nomor seri itu diblok. Tidak ada. Kapan dia muncul itu setelah diupload. Setelah diupload. Nah, nanti kalau setelah diupload, nomor seri akan tergenerate secara otomatis. Nanti akan muncul. Jadi tidak perlu lagi meminta nomor seri faktur. Tapi maksimal upload tetap tanggal 15 bulan tanggal 15 bulan berikutnya untuk Tapi kalau saya sih tetap aja ngupload hari yang sama aja kan, cuma ngeklik. Ya ngapain nunggu sampai tanggal 15 ya? Kalau salah bisa batal. Betul. Kalau salah bisa ganti. Jadi nggak apa-apa langsung upload aja. Oke? Oke. Nah, Direktorat Jenderal Pajak juga
membuka kembali aplikasi yang lama. Apa itu? E-faktur desktop. Wow, Masih bisa dipakai lagi. beneran nih? Iya. Kok gitu? Jadi untuk membantu kawan pajak tentunya ya, karena belum stabilnya Cortex ya, belum stabilnya Cortex, di mana untuk kawan-kawan pajak yang membuat faktur mungkin banyak intensitasnya, ribuan sehari, ribuan, ratusan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak membuka kembali aplikasi lama e-faktur desktop. Tentunya dengan cara yang lama juga, masih meminta nomor seri juga. Gitu. Nah, untuk faktur yang sudah dibuat dari e-faktur desktop itu H+2 baru masuk ke Cortex. H+2? Oh. Ya, dia baru masuk ke Cortex. Nah, untuk pelaporan itu tetap menggunakan Cortex. Oke. Jadi, e-faktur desktop fungsinya hanya untuk membuat faktur aja. Bikin faktur. Dan ini kita belum tahu sampai kapan ya. Iya. Penggunaannya untuk sementara ini masih bisa dipakai di e-faktur desktop. Terus kalau di e-faktur desktop itu kan kita kenal dengan metode impor. Cortex tuh ada juga ya? Ada, di Cortex juga ada metode impor, tapi berbeda. Kalau di e-faktur itu menggunakan namanya CSV. Apa tuh? Apa kepanjangannya ya? Koma apa gitu ya. Jadi file Excel tapi nanti diganti dengan format CSV gitu. Nah, kalau di Cortex itu formatnya adalah XML. Sama Excel juga, tapi save-nya itu XML gitu. XML data ya kalau XML data. Nah, kawan pajak juga bisa dapat formatnya itu di situs pajak.go.id. Nanti bisa download di situ. Semuanya ada untuk berbagai macam jenis pajak, pasal 21, unifikasi, PPN, itu semua ada di situ. Tinggal download saja. Dan petunjuknya juga ada di situ, cara bagaimana ngisinya ya. Jangan lupa kalau orang pribadi pakainya nomor KTP, NIK. NIK untuk login ya. Maksudnya kalau pembelinya. Oh, pembeli. Oke. Kalau buat faktur itu pakainya NIK. Jadi kalau OP itu sekarang pakainya NIK, tidak ada lagi NPWP. Sama juga kalau bukti potong baik itu unifikasi atau pasal 21, kalau orang pribadi ya pakainya NIK. NIK. Walaupun dia tidak punya NPWP ya. Betul. Cuman masalahnya nih ternyata banyak yang nanya, kenapa kok saya waktu nginput NIK, nomor KTP-nya seseorang pembeli, kok dianggap belum terdaftar sehingga akan diganti dengan 9990000009900. Itu gimana Bang? Masalah nggak kira-kira? Oh enggak, jadi kalau dulu kawan-kawan pajak yang tidak punya NPWP ya tidak bisa rekam ya, dipotong karena dasarnya adalah nomor pokok wajib pajak, NPWP. Yang mana kalau belum daftar ya tidak ada nomor itu. Nah, tapi kalau NIK, semua warga Indonesia itu punya NIK. Betul. Ditambah lagi sekarang NIK itu adalah sama dengan NPWP. Maka seharusnya di Cortex yang tidak punya NPWP pun harus bisa dibuatkan bukti potong. Karena punya NIK, punya nomor. Nah, sistem di Cortex membacanya apabila tidak memiliki NPWP akan menjadi tadi 99000 gitu. Jadi tidak masalah. Nggak masalah ya, terusin aja ya. Paling ya nanti si orangnya ya nggak menerima bukti potong ya secara sistem ya. Betul. Jadi tidak ada datanya. Karena dia belum masuk ke basis data Direktorat Jenderal Pajak. Berarti tinggal minta beliaunya aktivasi, terus nanti kalau mau pembetulan bukti potong bisa ya? Bisa. Nanti baru bisa jadi data di kita. Jadi tidak masalah, dilanjutkan saja. Lanjutkan aja ya. Nanti keterangannya kan penerima penghasilan atas nama ini 9999 gitu. Nanti dia seperti itu. Lanjutin aja. Oke, mungkin bisa ditanya di live IG, ada pertanyaan? Kita nggak nyapa-nyapa teman-teman live IG ya. Karena kita sekalian live IG di sini juga. Dan saya tuh mau nekanin juga, jangan lupa lapor SPT tahunan pribadi itu segera, karena di akhir Maret itu kita mau ada lebaran bagi umat muslim. Pas banget ya. Pas banget. 31 Maret itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Jadi kantor pasti kan tutup. Iya. Takutnya udah mah sistemnya sibuk, banyak yang make gitu kan. Meskipun kami sudah ulang-ulang, biasanya tetap sibuk. Terus lebaran petugasnya lagi nggak bisa tetap buka gitu. Iya, atau mungkin bisa aja habis sholat Id gitu langsung buka lagi kayak gini bocah pajak. Halal bihalal gitu. Iya, halal bihalal sambil Pak ini lapor. Nggak juga. Karena kawan-kawan juga pasti sibuk ya buat proses persiapan lebaran gitu. Jadi
ya tinggal seminggu ini ya. Tinggal seminggu kita ini buka pajak-pajak juga seminggu terakhir ini sebelum mulai puasa kan. Masa puasa-puasa ke kantor mau lapor pajak pusing gak sih? Iya, mending fokus ibadah ya. Iya, ibadah kan. Fokus ibadah, target tadarusan. Betul. Mau masak apa buat istri di rumah? Buat suami di rumah ya. Balik. Salah. Oke, ada lagi mungkin yang bisa kita bahas. Mungkin udah itu aja. Penutup nih. Boleh, kita tutup dulu. Teman-teman ada yang mau nanya? Enggak? Bagaimana ya? Aman? Nggak ada artis yang mau dipanggil? Lancar ya sejauh ini ya. Ya kita baca pantun aja nih. Ya, udah mulai terik sepertinya ya, mulai panas. Kita tutup aja. Makan bakwan 3 biji. Minum obat biar siaga. Itu saja, sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan berguna. Pelepas dahaga. Minum manis. Saya Raditya. Saya Doris. Penegakan hukum. Wajib pajak patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak bayar pajak. Ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey, hey.